Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, Al-Karimil Mannan, Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, Alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal budlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal qurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'izah hasanahnya. Wabil khusus yang terhormat Sohibul Ma'had Siratul Mustaqim 2 Siratul Fuqaha ya, mohon maaf nih. Siratul Fuqaha 2 Romo Kiai Haji Nur Sotik Ahrom sekeluarga yang telah menyediakan tempat untuk mukernas dan memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita semua, yang mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa jazakumullahu khairan katsira wa taqabbala minkum amin Allahumma amin. Para peserta mukernas yang kami hormati dari LMY pusat maupun LMY daerah, dan juga para tamu-tamu yang hadir di pagi hari ini menjelang siang ini, yang mudah-mudahan kita hadir dicatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya untuk berjuang Al-Quran, pejuang Al-Quran yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu telah mendatangi dengan susah payah, meninggalkan kesibukan-kesibukan yang penting di rumah, dan demi untuk menuju ke mukernas di Malang ini. Semoga ada barokah dan manfaat di dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita adalah menuju penguatan fungsi kelembagaan ya. Nah ini semua, ini mestinya yang mengisikan Bu Khofifah, nah, ini sebagai badal holat yang itu dianggap saja itu ya. Nah, ya maka ya kami akan memberikan keterangan semampu kita ya, semampu kita, karena kita ya persiapannya, karena persiapan kita ini tidak terlalu, artinya kurang mempersiapkan, karena sudah kita berikan sepenuhnya kepada Bu Khofifah, tapi memang pada hari ini berhalangan hadir, terpaksa saya yang disuruh mengisi ya. Sebetulnya apa saja yang harus kita kerjakan, apa saja kebutuhan kita, itu semuanya sudah ada di Quran kita, di kitab Al-Quran, dan Allah sudah memberikan secara lengkap ya. Maka kita punya Al-Quran ini adalah petunjuk Allah kepada manusia yang sangat-sangat lengkap, sehingga di dalam Al-Quran
difirmankan oleh Allah, ma farradna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, semuanya ada di dalam Al-Quran. Juga difirmankan oleh Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada kamu, hai Muhammad, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Maka apa saja yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran. Sehingga diberi komentar oleh sahabat yang ahli tafsir, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Komentarnya, jami'ul ilmi fil qur'anil lakin taqasara anhu afhamur rijali. Segala ilmu, namanya segala itu ya semuanya ya. Segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Baik ilmu agama, sudah jelas sumbernya adalah Al-Quran. Dan juga ilmu umum, termasuk sains-sains modern. Ada geografi, ada biologi, ada matematik, termasuk juga ada seksiologi ya. Ini semua dikandung dalam Al-Quran. Lakin taqasara afhamur rijali, hanya saja pemaham atau pakar-pakar ilmu yang dalam memahami tidak sampai. Artinya Quran sudah menerangkan, yang diterangkan belum paham dengan sempurna. Biasanya bisa sempurna setelah ada penemuan-penemuan baru. Quran sudah menerangkan, tapi pahamnya setelah ada penemuan baru. Banyak sekali yang di dalam Al-Quran seperti itu. Seperti di Al-Quran menerangkan bumi yang terendah ya. Ini diterangkan di Al-Quran. Diterangkan juga dalam Al-Quran, di dasar laut atau tengah laut ada api yang membara ya. Mestinya api itu kalau kena air mati, kalau tidak mati pasti airnya mendidih, tapi tidak. Nah, baru ditemukan di dekat Amerika sana. Ya. Kemudian Quran menerangkan juga yang apa? Kalau kita bisa terbang ke langit, maka lama kelamaan akan apa? Sempit dadanya, seakan-akan tidak bisa bernafas. Karena apa? Karena kurang oksigen dan seterusnya. Nah, sehingga sahabat Ibnu Abbas mengatakan karena yakinnya terhadap Al-Quran, mengatakan laudo ali inqalu ba'irin lawajadtuhu fi kitabillah. Umpama saya kehilangan tampar unta, akan saya temukan di Al-Quran. Entah caranya bagaimana itu. Tampar unta bisa ditemukan di Al-Quran. Imam Syafi'i memberikan keterangan ketika ada di Mekah, saluni amma syi'tum ukhbirukum anhu fi kitabillah. Tanyalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan, saya akan berikan keterangan, saya akan menjawab dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Inilah Al-Quran kita. Nah, ini tinggal kita ini percaya 100%, apa masih kurang begitu saja. Maka termasuk penguatan, menuju penguatan fungsi kelembagaan ini, ya pastinya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita pelajari dan kita laksanakan. Artinya kita akan menguatkan jamaah kita, organisasi kita, LMY kita, ya, menata dan menata hak dan kewajiban kita dan lain sebagainya. Nah, ini diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu,
idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu. Apabila kamu pergi, 3 orang pergi 3 orang, ya, maka supaya kamu menjadikan pimpinan kepada seseorang. Jadi pergi 3 orang diperintahkan oleh Nabi, ada yang memimpin, ya. Berarti di organisasi yang nanti harus kita ditaati, harus kita taat kepada pimpinan itu. Diterangkan di hadis lagi, la yahillu li salasati nafarin yakunu bifulatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahu. Tidak boleh 3 orang yang ada di tempat di bumi ini, ya, kecuali dia menjadikan pemimpin kepada mereka salah seorang dari mereka. Jadi artinya kita harus ada pimpinan yang harus kita taati. Dan yang dimaksud mendirikan pimpinan ini, wal maqsudu minal imarah fil hadis wa maknahu al haqiqi minal amri wan nahi. Jadi pimpinan ini yang dimaksud bisa memerintahkan dan melarang sesuatu. Wa wujubu ta'ati ma lam yakunil amru bimaksiatin. Pimpinan itu harus kita taati selagi tidak memerintahkan kemaksiatan. Wala farqa fi wujubit ta'ah bainal imaratil kubra wal imaratis sughra. Tidak ada perbedaan kewajiban untuk taat ini antara pemimpin yang agung dan pemimpin yang kecil. Pemimpin agung ini kalau mengenai pemerintahan berarti presiden, ya, sampai tingkat RT, ya. Kemudian kalau pimpinan yang agung mengenai agama berarti para ulama, ya, madzhab, dan kemudian yang bawah-bawah ini ya pimpinan organisasi, pimpinan apa saja yang kita jadikan sebagai pimpinan. Di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita supaya memegang tali Allah, ya. Artinya agama Islam, dan juga ada yang mengartikan adalah Al-Quran. Semuanya supaya berpegang kepada tali Allah, kepada Al-Quran, kepada agama Islam, dan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Kamu supaya menetapi berjamaah, artinya harus ada persatuan, harus ada organisasi, dan kamu harus takut untuk bercerai-berai. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berjamaah, yang mau bersatu, mau berorganisasi dengan baik. Sahabat Umar adalah khalifah yang sukses di dalam mengatur kenegaraan mengenai organisasinya maupun administrasi. Ini mengatakan, innahu la islama illa bijamaah. Sesungguhnya tidak ada Islam ini bisa sempurna, bisa baik, bisa berjalan dengan baik illa bijamaah, kecuali dengan berjamaah. Artinya kita harus bersatu, berorganisasi. Wala jama'ata illa biimarah. Organisasi atau jamaah persatuan ini tidak akan bisa sempurna, tidak akan baik kecuali dengan ada pemimpinnya, ada pemerintahnya. Wala imarata illa bito'ah. Dan
pemerintah atau organisasi tidak akan baik, tidak akan sempurna kecuali dengan adanya taat daripada yang dipimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Ya. Kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, taat kepada utusannya, dan kepada ulil amri minkum. Ya. Ulil amri minkum ini juga ada perselisihan, cuma kalau kita berarti ya kita gunakan semua. Kalau mengenai agama adalah para ulama, kalau mengenai pemerintahan adalah pejabat-pejabat negara. Ya. Jadi kita harus dan wajib bertaat atau mengikuti apa perintah pimpinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikas sam'a wat ta'ah." Bagimu harus mau menerima dan mau taat kepada pimpinan. Disambung dengan dawahnya Nabi, "Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti taat kepada Allah. Dan wa man asani faqad asallah. Siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia berdurhaka kepada Allah. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pimpinan, berarti dia taat kepadaku. Wa may ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang mendurhakai pimpinan, maka berarti mendurhakai saya. Maka disambung dengan dawuhnya Ibnu Umar yang sebagai hadis marfu', "Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa kariha." Bagi orang muslim maka harus bisa menerima, mendengarkan, menerima dan mentaati apa saja yang disenangi, perintah apa saja yang disenangi maupun yang dibenci. Jadi tidak ada pilih-pilih selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pimpinannya sesuatu yang dibenci, tidak mengikuti, tidak menyenangkan di dalam hati kita, maka kita diharuskan sabar. Tidak menyenangkan ini artinya ya bisa juga berbuat yang salah, ya, apa korupsi, apa zalim, ya. Asal tidak memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat, maka kita harus sabar. Sabar ini artinya ya tidak boleh rame-rame demo, ya. Kita harus bisa mengingatkan menurut jalur yang pas, ya. Tapi kita mesti harus mengingatkan. Kita harus bisa supaya pemimpin kita ini baik, tapi dengan cara yang terbaik, ya. Fa innahu man faraqal jama'ata sibron famata mata maitatan jahiliyatan. Orang yang memisah dari jamaah, artinya dia kemudian keluar dari tidak mau taat kepada pemerintah, ini menjauhi atau memisah satu jengkal tangan, maka dia akan mati dengan mati jahiliyah, ya. Artinya pokoknya kita ini sebagai warga apa saja harus bisa mentaati kepada pimpinannya selagi
tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya. Maka termasuk juga sebagai pimpinan LMY, ya, ini harus ditaati kepada bawahan LMY. Ya. Karena kalau kita sebagai orang Islam tidak mengikuti pimpinan, ya, pasti akan menimbulkan kekacauan. Ya. Kekacauan pasti akan terjadi. Maka itulah, maka harus kita jauhi, harus kita bersatu supaya kita bisa maju, supaya kita bisa baik melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, maka nanti ini kita akan menuju penguatan untuk kelembagaan ini, ya, yang nanti akan kita bahas bersama. Mari yang bisa kita urun rebuk, ya, supaya baik, supaya maju, kita usulkan. Yang kiranya kurang baik, kurang bermanfaat, maka bisa kita kita batalkan atau kita rembuk yang baik supaya menjadi baik, ya. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Maka kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ada manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.